baik kita nah ini dari Bandung juga sudah mulai masuk. Oke, siap semuanya. Halo. Makasih. Kita malam hari ini kita akan memulai GIC Family ya. Untuk IHK Palem. Kita akan memulai GIC kita. Dan saya minta yang bertugas untuk doa pembuka Ibu Lucy ya. Silakan. Malam. Kita mulai bagian kita berdoa. Terima kasih malam hari ini kami boleh lagi mengadakan GIC. Tuhan Yesus, mari Kau pimpin GIC kami malam hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dengan baik Tuhan. Terima kasih kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semua diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan Bapak Andrew. Ini bergema ya Pak? Mari sama-sama saudara, saya ajak untuk kita menyanyikan lagu Engkau Perisai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan
karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Meskipun kami berbeda dengan jarak dan waktu, tapi kami percaya Engkau hadir dan menjamah setiap kami yang ada dimanapun kami berada, Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan sharing akan firman dan juga diskusi. Pimpin, berikan hikmat buat setiap kami, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Santi dan Koko Andrew yang sudah mendahului GIC kita pada malam hari ini. Tentunya saya mengucap syukur diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan ataupun sharing dari apa yang sudah Pak Gembala berikan pada hari Minggu. Ya tentunya kita habis libur panjang, harusnya punya semangat yang baru ya dalam kehidupan kita melayani, termasuk pekerjaan dan kehidupan kita pribadi gitu ya. Terima kasih tentunya untuk kesempatan saya menyampaikan, membuat ringkasan khotbah setiap minggu yang ditugaskan oleh Pak Gembala, karena saya banyak belajar ya. Mungkin saya yang boleh bersombong sedikit lah, ya kan? Saya yang paling banyak belajar. Kenapa? Karena untuk membuat ringkasan khotbah setengah jam itu saya nontonnya 2 jam, Pak. Jadi mundur maju sampai saya itu stres sendiri. Terakhir tidur ya, udah selesai tidur. Tapi saya jadi banyak belajar, terutama waktu sebulan ini kita belajar tentang hikmat ya. Nah, menarik sekali waktu kemarin. Jadi saya nggak sharing, saya juga tidak dalam kapasitas untuk mereview khotbah Pak Paulus Eko sebagai penyampai firman hari Minggu kemarin, tapi marilah kita sharing supaya kita semakin mendalami firman Tuhan gitu ya. Jadi Pak Paulus Eko Pak pengkhotbahnya gitu ya menyampaikan tentang adanya 3 hikmat. Nah, ini menarik. Jadi dimulailah dengan pembahasan mengenai adanya 3 hikmat. Ini luar biasa karena memang ini topik yang kita seringkali nggak mau bahas, tapi memang ada. Ya. Yang pertama itu hikmat ilahi atau hikmat dari Tuhan. Ya karena hikmat dari Tuhan kita sebutnya bukan God's wisdom ya. Jadi tolong dipastikan kita nggak berteologi yang salah. Bukan God wisdom, tapi godly wisdom. Jadi hikmat ilahi, hikmat yang sumbernya dari Tuhan ya. Nah, hikmat ilahi ini saya selalu bilangnya ini adalah rahasia ilahi. Wah keren, saya jadi kayak Ari Lasso ya. Rahasia ilahi.
Nah, hikmat ilahi ini sesuatu rahasia yang memang hanya Tuhan yang tahu. Nah, Bapak Ibu, ini cuma Tuhan yang tahu. Jadi, meniru Ari Lasso lagi, makanya liriknya Ari Lasso berkata, sentuhlah dia tepat di hatinya. Nah, itu kan dia. Jangan sampai suruh saya nyanyi. Kalau Koko Andrew nyanyi, suaranya bagus, main gitarnya oke. Kalau saya jangan suruh nyanyi ya. Tapi memang betul. Sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan berikan itu semuanya buat kita. Hikmat itu adalah rahasia. Nah, dalam pemahaman saya, rahasia inilah yang akan menyempurnakan kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Sehingga dalam keseharian kita, kalau kita tahu rahasia, kita satu langkah lebih dekat. Bahkan mungkin nggak cuma satu langkah, bisa 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Karena apa? Kita lebih tahu dibandingkan orang lain. Nah, yang perlu kita kejar memang godly wisdom ini, hikmat Tuhan. Ya, lalu yang kedua dibahas mengenai adanya hikmat manusia. Ada nggak? Ada. Hikmat manusia itu apa? Knowledge. We do, we think, and we speak only what we know. Itu hikmat manusia. Kita hanya lakukan, kita pikirkan, dan kita bicarakan apa yang kita tahu. Itulah hikmat manusia. Nggak lebih, nggak kurang. Jadi, nggak ada manusia yang bisa bilang, saya lebih pintar dari kamu. Karena memang manusia itu punya keterbatasan. Manusia itu punya yang namanya limitation. Kita itu tidak bisa bilang kita lebih hebat dari siapapun. Mungkin kita hari ini belajar banyak, tahu banyak, tapi belum tentu besok kita lebih pintar atau lebih berhikmat, bijaksana daripada orang lain. Nah, memang semuanya itu tergantung dari di lingkungan seperti apa kita tinggal. Dalam pengertian begini, manusia itu sudah terlalu lama ya, hidupnya itu distorsi oleh dunia. Sehingga kita sangat ditentukan oleh basic atau foundation kita seperti apa. Kalau memang foundation kita baik, maka hikmat manusia itu membuat kita jadi cerdik. Makanya Tuhan bilang, cerdiklah seperti ular, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya hampir lupa tuh ayatnya ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu kalau memang arah kita bagus. Tapi kalau kita sudah terlalu lama terdistorsi, maka saya percaya kita nggak jadi cerdik lagi. Kita jadi licik namanya. Makanya kan ada manusia yang pintar ngelicii saudaranya, ngelicii temannya. Sehingga itu semua berbicara mengenai kepentingan. Kalau kepentingan kita baik, maka cerdik itu. Supaya selamat, supaya bisnisnya bagus, itu jadi cerdik. Tapi memang berbicara mengenai kepentingan, kehidupan manusia Bapak Ibu berbicara mengenai kepentingan. Tapi kalau kita berbicara mengenai hikmat ilahi, itu berbicara mengenai menyerahkan kepentingan kita untuk Tuhan. Nah, ada lagi namanya hikmat iblis. Kalau Pak Pengkhotbah minggu kemarin ngomongnya rada belak-belakan ya, bilangnya hikmat setan ya. Saya juga kasihan, masa setan disetan-setanin, jadi saya pakai hikmat iblis lah. Hikmat iblis itu ya tujuannya jelas, makanya diungkapkanlah ayat Yohanes 10 ayat 10a itu bahwa pencuri datang untuk apa? 3, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, 3 jenis hikmat ini menjadi modal buat kita untuk berpikir. Nah, kita ini posisinya ada di mana? Kalau kita masih hidup dalam kepentingan, tapi kepentingan kita baik, ya baguslah, kita masih punya kecerdikan di situ. Tapi kalau kita hidup, kepentingan kita buruk, wah, jadi licik kita. Nah, jangan sampai kecerdasan ataupun pengetahuan kita itu fungsinya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kita jadi punya hikmat setan di situ, hikmat iblis. Tapi kalau yang kita kejar
adalah sesuatu rahasia yang hanya dimiliki oleh Tuhan, kita justru harus menyerahkan kepentingan itu kepada Tuhan. Makanya dalam 1 Korintus dikatakan menyerahkan pikiran itu di bawah kaki Kristus supaya tidak tinggal dalam benteng-benteng itu. Nah, akhirnya dibawa dan saya justru cukup diberkati dengan arah pembahasan kemarin kepada Zakheus itu. Kenapa? Karena Zakheus itu adalah gambaran manusia yang pada umumnya. Bagaimana maksudnya, Pak? Nah, di sini. Arti kata Zakheus kemarin dimunculkan itu artinya murni dan saleh. Murni dan saleh. Semua manusia itu memang diciptakan murni. Bayi itu lahir walaupun bawa namanya dosa asal atau dosa bawaan ya, dosa warisan dari Adam dan Hawa. Tapi memang murni toh, murni dan saleh hidupnya. Walaupun pada akhirnya tadi sudah saya sampaikan, akhirnya dikontaminasi atau didistorsi oleh dunia, tetapi memang pada awalnya itu kita diciptakan murni dan saleh. Makanya waktu kita merayakan hari raya Idul Fitri atau Idul Fitri atau Eid Mubarak itu, kita dikembalikan kepada fitrahnya. Kita dikembalikan ke titik nol, kita dikembalikan ke titik awal, kita dikembalikan ke posisi asal. Garis start bahwa nol, semuanya nol, murninya masih bagus, salehnya masih bagus. Tapi memang pada akhirnya kita terkontaminasi oleh dunia. Salahnya di mana, Pak? Salahnya di kita. Jangan pernah kita salahkan Tuhan untuk kelemahan yang kita punya. Kalau perang ya, lagi perang, der. Lalu benteng itu yang tugasnya jaga pintu gerbang itu tuh tidur. Atau mungkin penjagaannya kurang bagus, mestinya grendelnya 4, yang digrendel cuma 1, akhirnya diterobos. Ya jangan salahkan siapa-siapa. Pintu gerbang itu harus kita yang jaga. Nah, waktu terdistorsi oleh dunia, Bapak Ibu, akhirnya memang yang muncul itu banyak kelemahannya. Tapi jangan salah, semua orang itu pada dasarnya tuh punya kelemahan dan punya kelebihan loh. Cuman kalau kita fokusnya hanya kepada kepentingan, akhirnya muncul itu kelemahan. Nah, kelemahannya Zakheus itu kan satu, nggak bahagia. Tidak bahagia. Orang kaya aja itu nggak bahagia loh, itu Bill Gates cerai. Bill Gates itu kekayaannya, ya Allah, itu kalau dibeliin cilok, wah Andrew gendut. Beliin kerupuk. Bikin kerupuk. Jangan Pak, nek kerupuk malah terbang semua enteng. Bill Gates itu kurang apa kalau dicari tahu itu? Bukan karena kurang kaya. Kurang bahagia. Nah, makanya tujuannya Zakheus awalnya itu dia mencari Yesus itu memang udah tepat. Kenapa? Karena memang yang hanya bisa mengisi ruang kosong di hatinya itu ya cuman Tuhan Yesus. Nah, berbadan pendek. Ini kalau bahasa Inggrisnya itu short ya, short. Short itu juga bisa diterjemahkan begini. Mohon maaf, saya bukan mau sok pintar, tapi short itu bisa juga diterjemahkan bukan hanya pendek, tetapi juga kekurangan. Ada kekurangan dalam tubuhnya. Makanya dia sampai harus naik pohon. Nah, untungnya memang manusia itu diciptakan dengan kemampuan bertahan hidup. Jadi kalau kepepet itu the ilmu of kepepet, you know, the law of kepepet, you know. Makanya katanya orang, mohon maaf loh Pak Paulus Eko, mohon maaf loh Pastor Fendi. Kita itu katanya hidupnya itu harus seperti bulu ketek, Pak. Yang walaupun tergencet tetap merambat katanya. Yang walaupun dalam kondisi tidak baik tetap bisa hidup dengan subur. Itu namanya the law of kepepet. Dan memang seperti itu. Harus punya kerinduan
untuk bagaimana di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, kelemahan, ciptakanlah inovasi. Tapi pastikan inovasimu bertemu dengan pribadi yang tepat. Lah Zakeus dilalahnya hari itu dia berjumpa dengan pribadi yang tepat. Sehingga inovasinya itu menghasilkan apa? Kebahagiaan. Inovasinya itu menghasilkan yang namanya keselamatan. Hari ini juga di rumah ini ada terjadi keselamatan buat kamu dan seisi rumahmu. Luar biasa. Tapi kalau inovasinya berjumpa dengan pribadi yang salah, wah bahaya juga. Bapak Ibu ini, semoga ini jadi sebuah pencerahan ya, Bapak Ibu dibawa kepada pemahaman yang baru dari khotbah Pak Gembala hari Minggu bahwa memang Tuhan itu luar biasa. Hanya Dia yang mampu membenarkan semua kondisi. Jadi jangan sampai kita bilang, Pak, kita ini kan manusia tuh kan selalu saja punya cara untuk beralasan. Selalu bisa menemukan celah untuk beralasan gitu loh. Jadi kadang-kadang Pak saya kemarin tanpa sengaja nonton video orang maling di Indomaret. Ibu-ibu lah ketahuan. Tapi maling itu sampai pakai celana pendek di dalam roknya. Di dalam roknya itu bisa keluar sunslick, minyak goreng, saya yang maling karena anak saya sakit. Itu kan namanya beralasan. Dia juga bisa berinovasi, ya pinter loh. Maling itu pinter loh, dia pakai celana pendek di dalam rok, lalu dia maling Vaseline, sabun krim, susu sunslick itu. Ya bagus, inovasinya bagus, tapi salah. Makanya kalau tidak bertemu dengan pribadi yang tepat, jadinya salah. Makanya hidup itu, kalau kita mau kan, sudah saya sebutkan tadi, liriknya Ari Lasso, sentuhlah dia tepat di hatinya. Itu bagaimana caranya? Mesti berkenan, Pak. Kayak istilahnya yang mau nikah ini ya, ini kan ada yang mau nikah ini bulan depan ini. Itu kan kalau nggak disentuh tepat di hatinya itu kan nggak bisa, ya kan? Gimana diserahkan cincin? Aku mau menikahimu, kamu mau terima aku jadi suamimu nggak? Kalau nggak sentuh tepat di hatinya nggak. Nah itu namanya berkenan, Pak. Ini soal berkenan atau tidak. Pada akhirnya memang engkau bukan yang pertama sayang, tapi engkau akan menjadi yang terakhir. Itu kan soal perkenanan toh. Ya yang mau nikah nggak usah acung tangan. Ya saya juga nggak ngelihat. Ya tapi kalau nggak diundang ya keterlaluan. Ini soal berkenan. Nah berkenan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya well pleasing and fully acceptable. Well pleasing itu menyenangkan hati. Iya kan? And fully acceptable, bisa diterima. Loh misalnya, saya ngundang Pak Paulus Eko makan, Pak, ayo ke Green Sedayu Pak, kita makan. Makan apa Ton? Makan holy cow Pak. Waduh, Pak Paulus Eko sampai mandi 3 kali, sabunnya habis 1 botol, karena saya ajak makan Green Sedayu Mall. Begitu sampai di Green Sedayu, bukan diajak makan holy cow, saya malah cuman ngajak makan roti sepotong sama kopi kenangan. Diterima sih, saya yakin diterima, dimakan rotinya. Kenyang nggak kenyang, saya yakin kenyang, tapi nggak menyenangkan hati. Bagaimana Zakeus itu bisa sampai menyenangkan hati Tuhan, tidak hanya fully acceptable, tindakannya naik pohon, tapi bisa well pleasing karena memang usaha dia untuk naik itu menangkap perhatian Tuhan. Nah, akhirnya dibahas tentang 3 hal kualitas hidup dari Zakeus. Yang satu itu mau berusaha dan tidak menyerah. Nah, ini menarik ini. Memang pada akhirnya itu semua dinilai bukan dari garis start, tapi dari garis finish. Kita nggak menyerah, kita mau berjuang.
Saya ikut follow Instagramnya Roy Martin. Ketahuan umurnya ya, Roy Martin, bukan Gading malah saya ikutin. Roy Martin itu buat saya Sean Connery-nya Indonesia ya. Gagah, ganteng, cakep. Dalam salah satu Instagramnya dia tuliskan begini, nggak peduli seberapa banyak kita jatuh, yang penting berapa kali kita bangkit. Luar biasa loh. Jadi jatuh itu biasa Pak, apalagi anak laki. Apalagi iklan Rinso itu berkata tidak ada noda tidak belajar katanya. Tapi persoalannya adalah seberapa banyak kita bangkit. Nah, dalam setiap hidup kita itu sudah diberikan satu tanggung jawab. Kita harus menanggung dan memberikan jawaban. Itulah kunci dari tanggung jawab. Kita diberikan, makanya saya setuju atau dimunculkan Kejadian 2 ayat 15 bahwa kita harus mengusahakan. Ada dominion mandate di situ, tapi dominion mandate atau hak untuk mendominasi, menguasai bumi itu harus diikuti juga dengan berusaha. Orang itu kan maunya cuman suksesnya doang, usahanya nggak mau. Tapi Zakheus untungnya nggak begitu. Dia nggak menyerah dengan keadaannya, dia nggak menyerah dengan dosanya, dia nggak menyerah dengan kekurangannya. Dia manjat pohon, dia mau keluar dari masalahnya itu. Ini hikmat. Waktu seseorang menyadari bahwa dia itu salah dan dia mau berubah, itu hikmat. Kalau dia menyadari dia salah, lalu dia jalan terus, itu namanya dungu kalau bahasa firman Tuhannya. Jadi hikmat itu lawannya apa? Bukan goblok. Kalau goblok itu pinter. Hikmat itu lawannya dungu. Lalu yang kedua, bersemangat. Oh, ini luar biasa. Zakheus itu, saya baru sadar loh, rupanya ada ayat mengatakan Zakheus lari mendahului orang banyak lalu manjat pohon. Saya baru sadar, aduh udah tua begini melayani Tuhan. Rupanya dia lari mendahului. Lah kalau orang pendek kayak Ucok Baba kan kakinya pendek. Itu kan itik lucu ya. Tapi rupanya itulah semangatnya. Semangat memang mental itu ya. Mental itu perlu dijaga loh Bapak Ibu. Mental. COVID itu nyerangnya bukan paru-paru, Pak. COVID itu nyerangnya bukan imunitas, Pak. COVID itu nyerangnya bukan dompet, Pak. COVID itu nyerangnya mental, Pak. Karena ada orang paru-parunya kuat, ada orang dompetnya tebel. Tapi kalau mentalnya memble, wah kacau. Zakheus itu kurang apa? Pengkhianat loh. Membelot terhadap sukunya sendiri. Ini namanya demang, ini kalau di zaman Pitung itu demang. Orang Betawi kerja sama VOC, sama itu overdomer itu. Ini tuh kayak demang, itu kurang ajar ini orang. Narik pajak dari orang sebangsanya. Tapi dia akhirnya ketemu si Pitung. Ini ketemu si Pitung. Ketemu Tuhan Yesus sebagai sang Pitung. Selamat ya. Ini soal bersemangat itu memang soal mental. Nah, Bapak Ibu, soal mental kita harus sadar. Di jalan manapun kita ambil, mau kalau DKI, itu DKI apa dulu? Warung kopi apa? Dono Kasino Indro. Kan ada filmnya itu, maju kena, mundur kena. Kalau sama Tuhan itu kita maju kena, mundur kena. Suatu hari ada seorang ibu naik kapal mau ngunjungin anaknya yang sulung, anak paling gede. Dilalahnya kok kapal yang dia tumpangi itu tiba-tiba kena badai di tengah-tengah laut. Akhirnya kapten kapal harus berikan perintah untuk semua bersembunyi di dek kapal. Tapi waktu dia ngecek
geladak gitu ya. Dia nemukan ada seorang ibu-ibu lagi megangin handrailnya apa? Pinggiran geladak itu kayak film Titanic gitu loh. Pegangan aja. Mukanya senyum. Kapten itu bilang, "Bu, ayo masuk." "Nggak apa-apa, Pak. Saya lagi menikmati." Loh, menikmati apa? Menikmati keadaan yang diberikan Tuhan. "Loh, kok begitu, Bu? Ibu nggak takut?" "Oh, saya takut. Siapa yang nggak takut kena badai? Tapi kemanapun saya pergi, Pak, saya bersyukur." Maksudnya gimana, Bu? Kalaupun hari ini saya hidup, saya masih punya waktu dan kesempatan ketemu sama anak saya paling besar. Keluarganya harmonis, istri menantu saya cantik, cucu saya cakep-cakep, pinter-pinter, usahanya anak saya berhasil, saya bersyukur. Sekalipun saya meninggal, Pak, hari ini, saya ketemu sama anak saya yang kecil yang sudah duluan meninggal mendahului saya. Tapi saya yakin dia ada di surga. Jadi Bapak Ibu, bersemangatlah. Apapun kondisinya, Tuhan baik buat kita. Mau maju kena, mundur kena, pasti kenanya Tuhan. Percayalah hidup kita itu nggak pernah ditinggalkan Tuhan. Nggak mungkin kita mundur ketemu tuyul, maju ketemunya kuntilanak. Nggak, ketemunya Tuhan. Tapi harus ada semangat untuk lari mendahului. Yang terakhir, ini pertobatan. Pertobatan itu kayak kita mainan radio. Kalau sekarang radio itu kan mencet ya. Misalnya kalau Prambors itu 102,2. Kalau kita kurang 1, misalnya kurang 0,1, 102,1 FM, kita masih dapat kan 102,2 Prambors Rasisonia FM itu, tetapi kresek-kresek. Penyiarnya ngomong apa kita nggak dengar. Kenapa? Karena memang kurang 0,1 FM-nya itu. Nah, berbicara mengenai hikmat, kenapa kita sering kali bilang, "Aduh Pak, saya itu kok nggak dapat hikmat dari Tuhan." Lah, karena hidupmu itu frekuensinya nggak sama. Kalau kita kurang 0,1 saja, kita nggak dapatkan siaran langsung dari surga. Makanya perlu kita samakan frekuensi. Dipencet itu loh, pencetannya disamakan 102,2 FM. Ya kan, sama kayak Zoom lah. Kita dikasih, Pak Gembala ini paling rajin kalau ngirimin link Zoom. Dikasih nomor 497-855-456. Nah, kita 455 sampai Budek Sariawan nggak masuk ke Zoom. "Pak, ini kok saya nggak masuk Zoom, Bapak ini nggak jelas loh, kamu yang salah kok angkanya kurang 1. Ini berbicara mengenai pertobatan. Memang pertobatan itu metanoia. Menyamakan pikiranmu dengan pikiran Tuhan, itulah pertobatan. Lah kalau frekuensinya nggak sama, lah gimana kita mau tobat? Lah kalau kita nggak tobat, lah gimana dapat hikmat? Kalau kita nggak dapat hikmat, lah gimana mau jalanin hidup? Jangankan mau angkat tangan sampai yang tadi saya bahas bulu ketek berkibar kemana-mana. Tuhan nggak turun tangan, Pak, kalau frekuensinya itu nggak sama. Jadi Bapak Ibu, inilah pencerahan apa yang saya dapatkan dari khotbah Pak Pengkhotbah kami itu. Luar biasa, memberkati saya sampai saya catatan pribadi saya. Catatan pribadi tentang apa yang disampaikan kemarin. Jadi semoga apa yang disampaikan juga bisa membantu bagi Bapak Ibu apabila ada kekurangan ataupun hal yang perlu dibahas, disanggah, monggo nanti dibahas, dijelaskan kembali oleh Pak Pengkhotbahnya yang asli. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Oke, terima kasih buat Pesta Catatan.
Buat teman-teman yang bergabung di GIC, di Zoom, boleh bertanya ya. Saya kasih kesempatan 5 sampai 10 menit. Jangan ragu-ragu kalau mau bertanya yang sulit ya. Ini ada. Saya sudah unmute. Boleh ya. Suara Papi Fen mantul. Saya juga nggak tahu nih kenapa mantul. Ada masalah udara di udara. Ya mungkin karena dempet. Maaf ya. Istri saya sudah usir. Sudah? Kesia, Cimasel, suaranya masih mantul nggak? Udah lumayan. Oke, Bu Gembala mungkin mau tanya apa? Yang susah? Mungkin mau tanya apa? Profesor Charlton. Sudah cukup jelas sih. Aduh, padahal saya mengharapkan pertanyaan yang sulit dari Ibu Gembala. Kesima sama khotbahnya. Oh, terkesima sama khotbahnya. Bagaimana kalau tiap kali GIC Pak Charlton aja? Wah, ini jangan. Saya kurus saya itu. Pak Yusuf mana nih Pak Yusuf? Pak Deddy? Aduh, nggak jawab lagi ya. Dari Bandung, dari Bogor nggak ada ya? Siap. Silakan. Apa yang mau didiskusikan dari Bandung? Kenapa Sakyus itu badannya pendek? Ya jangan ditanyakan ya. Kita nggak ngerti lahirnya tuh ya, kayak gitu. Kita pun juga nggak kenal. Mungkin saya sedikit ada pertanyaan. Ya. Oke Pak Santo. Silakan Pak Santo, lanjut. Pak Santo di unmute. Pak Santo di unmute dulu. Ya, silakan. Oke, sudah. Ya, mungkin saya sedikit saksiannya ketika waktu saya masih sekolah itu saya sempat seorang rokok dan lambat dengan waktu saya ibadah di gereja di tempat lain itu dan saya juga nggak tahu yang namanya pelayanan waktu itu. Saya tahunya dijadiin sesi olahraga waktu itu. Dan saya di situ bergumul. Dan ketika dengan jalan waktu sikap saya menjadi berubah, saya tidak perokok lagi gitu ya. Bla bla bla. Terus kemudian ketika saya dapat suatu pasangan maksudnya wanita gitu ya. Dan dengan selang waktu juga saya dikecewakan. Dan ketika itu jadi putus harapan gitu ya. Waktu itu. Dan disitulah timbul rasa ada keterbelakangan jauh dari Tuhan lagi gitu. Dan saya jadi perokok lagi gitu. Dan dengan beriring waktunya lagi, mulai dengan lambat waktu saya bergabung dengan IAKA, kembali lagi sifat saya berubah gitu loh ya. Bahkan ketika saya waktu itu dekat dengan Tuhan, ada rasa kalau saya mau berbuat salah gitu, Roh Kudus ada suara hati di hati Tuhan tuh jangan lakukan seperti itu. Dan sekarang ini pun bergabung dengan GIAKA, makin dengan berjalan waktu dekat dengan Tuhan,
seringkali ada suara hati Tuhan gitu. Seperti contoh pada waktu kita onsit, saya mau ibadah itu naik sepeda motor, udah diperingatkan sepeda motor itu dibenarkan. Mungkin saya udah kesaksian duluan waktu itu, rantainya harus dibenarkan. Dan saya tidak benarkan, dibetulin maksudnya itu, tidak diservis di bengkel motor. Akhirnya di perjalanan terjadilah sepeda motor itu rusak. Nah, Tuhan masih baik pada waktu itu, saya nggak sempat jatuh ya. Kalau tiba-tiba jalannya kencang, mungkin jatuh lah ya. Dan di situ suara hati Tuhan lagi mengatakan, sudah kamu balik pulang. Pada waktu itu hari Minggu. Tuhan udah mengatakan jangan bekerja. Waktu itu saya mau bekerja. Paginya, sorenya saya mau beribadah. Dan akhirnya saya balik pulang pagi-pagi itu sekitar jam 6. Saya balik pulang, terus langsung buru-buru ibadah pagi. Bahkan mengikuti ibadah sore. Yang jadi pertanyaan saya, apakah merupakan suatu hikmat yang datangnya dari Tuhan atau perasaan? Jadi pertanyaan saya, apa perbedaannya perasaan dengan datang dari Tuhan? Mohon dijelaskan. Wah, pertanyaan. Oke, Pak Santo. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab ya. Kan tidak harus pendetanya, tidak harus yang khotbah, tidak harus yang menyampaikan firman. Ya. Mungkin teman-teman ada yang mau berbagi pengalaman ya. Jadi silakan. Apa beda perasaan dengan hikmat? Seperti Korudi kan kelihatan dari sini waktu mendapatkan pasangan hidup itu pakai perasaan atau pakai hikmat. Diam, ibunya ketawa. Gimana Pak Charlton jawabnya? Jadi gini, kalau saya Pak, kalau kita berbicara mengenai hikmat ilahi itu berbicara mengenai sesuatu disingkatkan, Pak. Berbicara mengenai sesuatu yang di luar kemampuan atau kuasa kita. Tapi kalau kita berbicara mengenai keputusan ya Pak, kayak gini loh. Kalau rantainya nggak dibenarkan, perusahaan yang merusak itu berbicara mungkin bukan mengenai pengetahuan pun hikmat, itu keputusan, Pak. Keputusan, Pak. Kayak kalau kamu tahu main hujan itu masuk angin. Kalau kebanyakan makan cumi, kolesterol. Masa? Simvastatin, Pak. 10 mili atau 20 mili. Itu berbicara mengenai keputusan. Tapi kalau kita bicara mengenai hikmat itu selalu gini. Karena hikmat itu di ujung dari hidup kita, Pak. Di ujung. Waktu kita sudah kepepet, ada keadaan yang di luar kuasa kita, di situlah letak hikmat ilahi bekerja. Tapi berbicara mengenai sesuatu yang kita tahu akibatnya itu pengetahuan yang akhirnya berujung kepada keputusan. Jadi kalau dalam ranah kehidupan Pak Santo itu keputusanmu Pak, kalau saya berbicara ya itu ya Pak ya. Jadi seperti itu, kayak kita itu kalau dalam perjalanan hidup itu Tuhan sudah kasih tahu melalui proses pembelajaran itu kan ada sebenarnya hidup ini kan pasti A1 tambah 1 sama dengan 2. Cuma kadang-kadang ada kondisi di mana 2 tambah 5 yang 5.000 orang kenyang. Nah itu berbicara mengenai berjalan bersama dengan Tuhan itu. Tapi kalau kehidupan Bapak itu tadi, kesaksian Bapak itu ya hikmat manusia yang berujung kepada keputusan sih Pak. Kalau menurut saya.
Saya itu kan kadang-kadang sok pinter, Pak. Sok tahu. Betul, betul. Ya, jadi hikmat itu beda dengan perasaan. Kalau perasaan itu biasanya masih di muatannya adalah muatan pribadi manusia ya. Jadi perasaan mau marah itu kan perasaan bersalah, perasaan sedih, perasaan ya itu sebetulnya masuk ke dalam, kalau dalam ilmu jiwa itu bagian intuisi manusia di perasaan. Tapi yang namanya hikmat itu timbul ya dari pengenalan akan Tuhan. Jadi hikmat itu timbulnya dari pengenalan akan Tuhan. Nah, jadi setelah kita memiliki hikmat, nah gunanya hikmat itu apa? Jadi teman-teman perlu review ya. Jadi hikmat itu digunakan pada waktu kita mengalami persoalan, ya kan? Jadi hikmat itu nggak akan dipakai apa-apa ketika kita tidak punya persoalan. Dan ternyata di dunia ini kita banyak persoalan, artinya juga kita perlu hikmat ya. Nggak ada orang di dunia nggak perlu hikmat, artinya orang itu nggak punya persoalan. Nah, kalau orang di dunia nggak punya persoalan, artinya orang itu sedang mati kan gitu ya. Nah, maka itu hikmat itu harus dibarengi dengan pengertian ya. Jadi hikmat itu harus ada pengertian. Pengertiannya itu muncul dari pertimbangan. Itu gimana ya? Misalnya orang pintar bikin bom. Orang pintar bikin bom lalu dia mau mengalahkan musuhnya. Padahal di samping musuhnya di teritorial tertentu itu di situ ada temannya, ada sahabatnya. Nah, kalau dia tidak pakai pengertian, tidak pakai kebijaksanaan, ya dibom semua, sahabatnya ikut mati. Ya, jadi ada pengertian, hikmat, lalu timbul pengertian, lalu timbul kebijaksanaan, ya kan? Nah itu tidak ada di dalam perasaan, kebijaksanaan itu. Ya, kalau memutuskan sesuatu dengan perasaan pasti keliru, tapi memutuskan sesuatu dengan hikmat, ya, lalu pengertian dan kebijaksanaan pasti benar. Gitu ya. Jadi, nah setelah hikmat, pengertian, kebijaksanaan, muncullah tadi inovasi ya, khotbah minggu kemarin kan, inovasi mengurai segala kekusutan. Itu Pak Santo bisa hanya nambahi saja karena yang khotbah saya bertanggung jawab tentang khotbah saya. Iya. Kayaknya Lucy itu mau ngomong tuh Lucy ya. Lus gimana? Terutama ibu-ibu nih. Ibu-ibu itu kan selalu berbicara mengenai perasaan, Pak Pendeta, Pak Gembala. Oh iya, perasaannya hancur. Padahal perasaan itu kan soal keputusan, Pak. Iya. Iya toh, mau marah atau tidak itu kan keputusan. Istrimu ada dekat situ nggak? Ya, betul. Oh, istri saya itu memang selalu membuat saya emosi, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Terutama soal uang belanja itu selalu memutuskan untuk marah. Ya, Pak. Ya itulah saya. Ya, Pak. jangan. Itu namanya kan well pleasing, Pak. Well pleasing. Harus dikasih uang belanja yang banyak. Oh, saya sudah kasih banyak tapi kurang ya, Bu. Selalu kurang. Perasaan kurang mulu Namanya ya. makanya. Ayo kawan-kawan, jadi model role model kita untuk GIC ke depan ya, kita selama belum bisa onsite ya kita harus bertatap muka seperti ini, kangen-kangenan, kita membahas firman, jangan melulu pada firman. Kalau bisa tuh justru pengertian pengalaman-pengalaman hidup yang sesuai dengan judulnya tadi, ya Pak Santo ya. Gimana membedakan perasaan dengan hikmat itu. Kalau perasaan bukan dari Tuhan, artinya bisa timbul dari hatinya sendiri, tapi hikmat itu selalu datang dari Tuhan. Untuk apa hikmat? Mengurai persoalan. Gitu. Bu Yeni punya hikmat, Bu Yeni. Ini ada pertanyaan, Pak, dari Bu Santi, Pak. Ini kayaknya istrinya Pak Fendi, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Kenapa kok nggak langsung takut dengan miswanya? Enggak, kan katanya itu suruh ketik. Nggak bisa, harus ngomong. Ini menurut suamimu loh ya. Bagi yang mau bertanya bisa langsung, nggak usah diketik tuh kata suamimu. Oh gitu. Ya udah dibaca kan? Tolong dijawab. Bisa nggak kita bedain orang yang berhikmat dengan yang tidak berhikmat ketika kita bergaul dengan orang lain? Nah,
Gimana? Gimana Iva? Kalau saya bisa, Iva itu yang jawab tuh. Iva ini biasa mainnya sama Hikmat memang, Pak. Iva bisa unmute. Dia kalau nggak salah, Bisa Bu di-unmute. Iva kalau nggak salah jualan Hikmat itu gram-graman. Oke, silakan Ci Iva. Bisa nggak, Bu? Ibu itu kan di salon itu kan sering ketemu sama yang nggak segala macam manusia. Begini. Oh iya betul. Ngomong soal sekedar sharing aja. Jadi ada beberapa hari yang lalu gini. Saya dapat orang yang datang ke sini. Nah, mereka udah nego lah ini segini berapa ya udah oke. Tapi tiba-tiba kok saya diingatkan jangan. Kenapa jangan? Ini orang bakal ngutang gitu kan. Aneh kan kalau di salon itu ngutang kan. Ice, masa ngutang sih Ice. Itu saya kok nggak mungkin lah dia ngutang, masa dia ke salon, berani ke salon terus berani untuk ngutang, itu kayaknya nggak mungkin banget gitu ya kan. Tapi di dalam hati saya itu terus jangan terus dibilang jangan gitu loh. Tapi saya tetap kerjakan. Tapi setelah dikerjakan tiba-tiba bisa nggak bayarnya lusa gitu. Itu sebetulnya hikmat atau apa atau gimana gitu Pak? Kirain mau ngejawab, rupanya nanya. Saya nggak bisa mengerti hikmat itu seperti apa gitu loh. Apa yang saya dapatkan itu sebuah hikmat atau hanya perasaan saya aja gitu loh. Nah, itu Bu Gembala biasanya bisa jawab itu tentang perasaan. Semua paham semua ya. Saya baru kali ini gitu saya alaminya seperti ini gitu loh. Utang itu memang. Kalau itu saya bisa sharing sedikit ya. Jadi antara hikmat sama nggak berhikmat itu nanti kita akan tahu selama kita ini berapa kali, ibaratnya orang itu jangan tentang kita bergaul sama orang, nanti lama-lamaan kita akan bisa membedakan. Ya walaupun saya sendiri juga masih bisa mengalami aku yang namanya juga digendam, saya itu juga sudah mengalami. Nah, apakah juga saya tidak berhikmat? Ya mungkin semua orang merasa dirinya berhikmat ya. Tetapi pada endingnya nanti baru akan ketahuan bagaimana hasilnya dari buah-buah hikmat yang kita miliki itu, kadarnya seperti apa gitu loh. Itu sih pengalaman dari saya sih. Jadi ya syukur-syukur Iva punya kepekaan, ya kan, tahu nih orang, wah nih bakalan ngutang nih, mending nggak usah diladenin gitu. Bakal bikin susah, bakal membuat kekacauan, bakal apa ya. Kadang-kadang kalau saya itu suka nekatnya itu ditabrak dulu. Nah, sudah kejedok kata laki saya baru tahu rasa loh. Lakinya begitu berhikmat sih tuh, Bu. pengalaman saya. Benjol 1, Iya. benjol 2, benjol 3 gitu. Benjol semua. Nah, itu juga dari perasaan yang salah. Kadang-kadang kita merasa betul, tapi begitu sudah dijalani ternyata salah kan. Nah, itulah kurang hikmat juga. Terlalu akal budi. Akal bulus, akal budi. Iya. Ya itu. Kalau mirip itu sama aja. Kalau Budi di Kelapa Gading, Mbak Budi. Budi Prasojo. Tapi memang gini, kalau saya itu selalu punya pemikiran gini. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita kan nyari hikmat ilahi itu toh. Apalagi sebulan ini udah dibombardir Pak Fendi. Ini memang tolonglah cari pengkhotbah lain lah. Kalau yang khotbah Pak Fendi sama Pak Paulus Eko itu saya susah ngurai khotbah nyatetnya itu. Aduh. Nah, kalau saya mikirnya rumit itu saya nyari makan tambah gendut. Tolonglah. Pengkhotbahnya cari yang lain lah. Soalnya gini, Pak Jalten, kalau kita mengundang pengkhotbah dari luar itu PK-nya besar-besar. Cari yang murah, Pak. Nanti kita cari yang murah-murah, Pak. Nah, waktu proses kita mencari hikmat ilahi itu, pada akhirnya kan kita mendekat kepada Roh Kudus. Ya. Nah, Roh Kudus itu rupanya dalam salah satu
bahasa Yunani itu artinya alarm. Alarm, Bu. Alarm. Jadi dia alarm kayak apa namanya? Piu 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 piu. Nah, kayak apa? Kalau bangun pagi jam 6, kita bisa waktu jam 6 itu dia kan bunyi tuh. Kulung 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 kayak gitu. Jadi memang waktu kita ditanyakan ini sama Ibu Santi Remak Suryo ini, bisa nggak bedain orang berhikmat dengan yang tidak berhikmat ketika bergaul? Itu nanti Roh Kudus itu akan menjadi yang namanya alarm. Bunyi dia. Tapi masalahnya gini, sama kasusnya dengan semua alarm, kalau kita cuekin, makin lama intensitas kita terhadap, kepekaan kita terhadap intensitas suara itu jadi berkurang. Kalau kita lama cuekin, nanti lama-lama kita nggak akan ngeh lagi dengan suara teguran itu. Pada akhirnya tadi ya seperti yang Ibu Gembala bilang, kejedut benjol. Gitu. Jadi ya Bu Iva ya mau nggak mau harus peka. Nah, akhirnya kepekaan itu yang akan menimbulkan yang hikmat. Contohnya ini saya bukannya mau ngajarin pengusaha salon. Saya kan suka makan suike di Kelapa Gading. Itu suka banyak ngamen, Bu. Cinggi, 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 cinggi. Tahu Anda banyak anak Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Akhirnya itu pengusaha suike-nya itu tulislah di depan pintunya. Ya kalau ngamen di sini gratis. Jadi nggak ada yang ngamen. Begitu mau ngamen lah, ngamen gratis. Ngapain kalau pergi? Ibu juga nulis mungkin Bu di pintumu. Kalau mau ngutang, dilarang masuk. Dia mau ngutang, aduh mau ngutang nggak jadi. Jadi itu Iva, kalau boleh ngutang tapi misalnya mau potong separuh aja dulu gitu. Separuh, Ya. nanti setelah dibayar, separuh baru dipotong lagi gitu. Atau tulislah di depan pintu, hari ini bayar, besok ngutang. Jadi dia bayar, besok pasti ini bayar, besok ngutang. Ya, oke, waktunya teman-teman. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Kok banyak yang ditulis toh? Saat ini apa yang menjadi tantangan kita untuk berjumpa dengan Yesus ya kita sendiri? Ada pertanyaan dari IHK Bandung, perjumpaan Zakheus dengan Tuhan mengubahkan Zakheus. Pertanyaannya, saat ini apa yang jadi tantangan kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ya, tantangannya banyak, males. Ya, handphone. Menyesali hidup, menyesali persoalan, kenapa pendek, ya kenapa kok nggak ganteng, kenapa nggak tinggi, kenapa nggak seperti orang lain, atau mau ibadah ya males gitu ya. Ya kadang-kadang ibadah online pun juga sambil tidur-tiduran gitu, sambil berantem, sambil makan kuaci gitu kan. Itu kan bagaimana bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya, itu Zakheus sekarang zaman-zaman hari-hari ini tadi Pak Zaltan bilang kan sebetulnya bukan hanya bicara tentang pendek, tetapi kekurangan kita ini banyak ya. Jadi yang penting semangat lalu mau berjumpa dengan Tuhan. Kalau nuruti hati untuk males, untuk tidak mau bergerak, untuk tidak mau progres, untuk tidak mau berinovasi, waduh lah banyak sekali alasannya, ya kan? Mau ibadah, kucing naik meja lalu menumpahkan makanan itu sudah jadi nggak ibadah, nggak jumpa dengan Tuhan, gitu kan? Kalau tahu ibadah sambil nonton handphone begini, ibadah sambil marah-marah, sambil ngomel, sambil jalan sana kemari marah-marah, dasar kucing, kenapa kamu jadi kucing, kenapa kamu nggak jadi anjing kan gitu ya. Jadi banyak sekali ya. Saya kira yang penting ada satu kemauan untuk kita mau berubah ya. Karena kita ini penuh kekurangan, betapapun hebatnya manusia adalah manusia, ya, dan perlu perjumpaan dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menyempurnakan kekurangan kita. Di sisi lain, kekurangan kita itu memang masih kurang, tapi nanti dari situ Tuhan yang akan menambah-nambahkan jadi sebuah kelebihan. Seperti Zakheus kan, jadi separuh dari harta yang aku punya, sekiranya ada orang yang pernah aku peras, ya akan aku kembalikan berapa kali? 4 kali. Iya, 4, bukan 3 kali.
3 kali itu hitungan dunia. Aku ngampuni misalnya, aku ngampuni Charlton 1 kali ya, catat ya. Lalu 2 kali catat, 3 kali catat ya. 4 kali nggak mungkin aku udah kenal dia. Nah, itu dunia. Tapi Sakyus ini hebat. Jadi dia tidak mau memakai konsep dunia. Karena dia sudah bertobat ya, dia memakai dimensi keempat. Dimensi keempat itu dimensi spirit. Ya, jadi kalau teman-teman hidup di dalam masa-masa pandemi seperti ini, selalu hidup di dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, isinya letih lesu dan berbeban berat. Buka dompet, ngecek ATM, ya isinya cuma enggak seberapa, isinya hanya minta maaf semua, minta maaf ya. Banknya bilang minta maaf, ATM-nya minta maaf, saldo tidak cukup, lalu minta maaf semua toh. Ya, lalu Anda terjebak di dimensi ketiga, pulang stres marah-marah ya. Naik ke dimensi keempat, seperti Sakyus. Separuh dari hartaku yang aku punya Tuhan, sekiranya ada orang yang dulu aku peras, akan ku kembalikan bukan 3 kali, tapi 4 kali. Nah, ini dahsyat ya. Jadi teman-teman harus naik level dalam menghadapi masa-masa seperti ini. Jangan terpengaruh dengan keadaan, karena keadaan itu mempengaruhi iman kalau kita masih di dalam dimensi ketiga. Tapi kalau kita masuk dalam dimensi keempat, maka iman itu mengubah keadaan. Ya, saya ulangi ya. Jadi kalau kita masih di dimensi ketiga, ya, persoalan dunia itu mempengaruhi iman kita sehingga kita jadi Kristen yang suka kecewa, ngukur kekuatan sendiri. Aku enggak bisa, orang tuaku enggak mampu, enggak mungkin aku bisa kuliah. Ya, pasti kalau aku kuliah aku akan menderita. Pasti tidak bisa bayar, gitu. Pasti ya bukan berarti lalu besok rame-rame kredit mobil semua, gitu, kredit rumah semua, lalu kita berkata kita masuk dimensi keempat, itu tidak punya hikmat namanya ya. Jadi masuklah dimensi keempat dengan cara memiliki iman tadi, hikmat itu iman. Baca firman tiap hari, pujian, penyembahan, pasti tidak akan kebentos-bentos, ya nggak jendol-jendol kepalanya. Gitu ya, karena kalau kita itu kan ada tahapannya, step by step, gitu. Karena karakter itu seperti itu, karakter itu dibentuk pelan-pelan. Makanya kebiasaan buruk yang dilangsungkan terus-menerus akan membuat sebuah karakter buruk. Ya, sisi lain kalau kita ya sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, pelan-pelan, tapi dilakukan terus-menerus, jadi sebuah karakter terbaik menjadi buruk. Untuk mengubah karakter buruk menjadi baik, itu tidak bisa ditumpangi tangan. Ya, butuh waktu lama. Ya, makanya jadi kalau kita memiliki karakter yang baik, ya lalu kita masuk di keempat. Kalau dengan segi itu ya mungkin ya menyesali hidup, utang sana utang kemari, nggak mampu, terus apa segala macam, itu bukan ajaran Tuhan, bukan ajaran gereja IHK. Gereja IHK selalu mengajarkan iman tapi bukan ngawur. Mari besok kita langsung konsit, ambil pengkhotbah lalu kita KKR besar-besaran tanpa masker, ya daftar mau mati namanya ya. Gitu ya. Jadi tadi Pak Charlton bilang